Bab 733. Sekarang sudah sangat malam, kita tidur saja. Masalah tentang mengumumkan lamaran pernikahan mereka di Instagram. Mereka berdua tidak membeli trending topik, tapi beberapa netizen malah melihat trending topik terus mengekspos masalah tentang mereka berdua. Netizen juga akan merasa bosan jika melihat terlalu banyak. Netizen akan berubah menjadi penggemar yang palsu. Berita baru bisa menimbulkan rasa ingin tahu massa karena menyebarkan sesuatu yang baru. Jika seorang artis terus membeli trending topik dalam waktu yang lama, artis itu tidak hanya tidak memiliki penggemar, bahkan akan menyinggung beberapa netizen. Ini juga berlaku untuk trending topik yang telah diposting selama beberapa hari tapi postingan di Instagram Vito, serta penerusan antara Vito dan Albert benar-benar terlalu menyenangkan. Pengumuman lamaran pernikahan masih berada di trending topik selama 2 hari, kemudian perlahan-lahan menurun. Tapi saat itu sudah hari Minggu, keduanya sudah kembali ke kota Leicester. Di malam hari, setelah selesai mandi, Albert berbaring di tempat tidur, kemudian melihat postingan harian seseorang. Mungkin karena 2 hari ini, masalah tentang lamaran pernikahan mereka terus berada di trending topik, jadi diketahui oleh semua netizen di negara R. Ditambah peran Vito di dalam forum merupakan tiran lokal, karena takut masalah tentang mengekspos lamaran pernikahan akan membuat netizen mencari tahu identitasnya. Jadi Vito juga tidak memperbarui berita harian tentang pria kaya mengejar Dewi Berta. Albert melihat beberapa netizen yang tidak tahu kebenaran malah bertanya kepada pria kaya, kapan pria kaya berencana untuk melamar? Kemudian juga menyuruh pria kaya untuk melihat postingan Instagram yang ada di sebelah. Presiden di KRC International sudah melamar. Bel pintu berbunyi, Albert tercengang sejenak. Albert berpikir, siapa yang ada di luar saat ini? Albert segera membuka rekaman CCTV di depan rumah, kemudian menyadari bahwa orang yang ada di luar adalah Vito. Untuk apa Vito datang ke sini? Hanya membutuhkan beberapa detik saja. Albert sudah tahu kenapa Vito datang ke sini. Setelah ragu-ragu sejenak, Albert menyimpan ponselnya. Albert turun dari tempat tidur dan membuka pintu untuk Vito. Albert menahan di depan pintu. Albert bertanya, "Sekarang sudah begitu malam, untuk apa kamu datang ke sini?" "Aku sudah merindukanmu," Vito berkata dengan nada yang lembut dan tenang. "Apakah kamu tidak mengundangku untuk masuk ke dalam?" Meskipun Vito bertanya seperti ini, tapi tubuhnya sudah mengeluarkan reaksi. Vito langsung merangkul pinggang Albert, membalikkan badan dan masuk ke dalam kamar. "Kenapa kamu tidak membawa Dea datang ke sini?" Albert bertanya. "Ayah, ibu dan kakek sangat merindukan Dea. Jika aku membawa Dea keluar, mereka pasti akan membunuhku." Vito menjawab sambil tersenyum. Vito membenamkan wajahnya di atas bahu Albert. "Sekarang sudah malam, ayo kita tidur saja." Albert tahu bahwa Vito datang ke sini pasti bukan hal yang baik. "Tapi, aku datang bulan," Albert berkata dengan santai. Tubuh Vito menegang. Saat berada di kota Gungnir, Vito sudah memikirkan cara untuk berhubungan seks dengan Albert setelah kembali ke kota Leicester di hari Minggu. Tapi hasilnya malah melupakan masalah ini. Tidak heran kenapa Albert langsung membuka pintu untuknya. Selanjutnya, Vito bertanya dengan nada sedikit gugup, "Apakah kamu merasa sakit? Apakah kamu sudah minum wedang jahe merah? Aku memelukmu ke dalam." Setelah berkata, Vito langsung memeluk Albert dan berjalan ke kamar tidur. "Aku bukan terluka, hal yang normal jika merasa sedikit tidak nyaman di hari pertama." Begitu dipeluk oleh Vito, hati Albert merasa senang dan hangat. Setelah meletakkan Albert di tempat tidur, Vito mengusap rambut Albert. "Aku akan memasak wedang jahe merah untukmu." Sebelumnya Vito pernah bertanya pada Kevin. Kevin mengatakan bahwa minum wedang jahe merah saat datang bulan akan terasa lebih nyaman. "Tidak perlu, aku baik-baik saja." Albert menarik pakaian Vito, "Ayo tidur saja." Sebelumnya Albert akan minum wedang gula merah. Tapi setelah itu, gula merah di rumahnya diganti dengan gula merah jahe oleh seseorang. Kemudian Albert tidak suka rasa pedas dari jahe. Tidur dengan baik,
Vito memerintah dengan nada tegas. Ada beberapa hal tidak bisa memanjakan Albert. Albert membalikkan badan, Albert berbaring di tempat tidur. Albert berkata dengan nada rendah, "Aku sudah tidur." Begitu melihat bahwa terkadang Albert menunjukkan penampilan yang kekanak-kanakan, wajah Vito yang dingin juga menjadi lembut. Vito berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar tidur, kemudian pergi untuk memasak wedang jahe merah. Beberapa saat kemudian, Vito berjalan masuk dengan membawa semangkuk wedang jahe merah yang panas. Albert yang berbaring di tempat tidur malah mencium aroma jahe yang pedas. Albert berusaha untuk berpura-pura tidur. Bangun, Vito meletakkan wedang jahe merah di atas meja yang ada di sebelah. Vito menarik Albert yang berpura-pura tidur dari tempat tidur. "Aku akan menggelitik kamu jika kamu tidak membuka mata." Beberapa ancaman masih sangat berguna. Albert segera membuka matanya. "Kamu berani?" "Tidak berani." Vito memeluk Albert sambil tersenyum. Vito meletakkan Albert di atas sofa yang ada di sebelah tempat tidur. "Sedikit panas, kamu minum dengan pelan." Albert sudah menerima kenyataan ini. Albert menarik napas dalam, kemudian mulai minum wedang jahe merah. Sebelum Vito datang ke sini, Vito sudah mandi di rumah Okto. "Besok aku akan menemanimu untuk kembali ke rumah ayah Kina dan ibu Kina." Vito berjalan ke depan lemari. Vito mengeluarkan satu set piyama. Vito langsung menggantinya di dalam kamar. Bagaimanapun juga Vito merupakan seorang pria. Vito sama sekali tidak takut dilihat oleh Albert. Vito juga tidak merasa rugi jika dilihat oleh Albert. Vito berkata sambil melepaskan pakaian. Dalam waktu dekat-dekat ini, Kevin sibuk dengan masalah tentang membeli rumah dan juga merenovasi rumah. Lihat apakah Kevin mempunyai waktu atau tidak di minggu depan. Biar Kevin melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untukmu. Kemudian masalah tentang kamu sulit untuk hamil. Mungkin saja setelah tubuhmu membaik nanti, kita masih bisa menikah setelah hamil. Dua peristiwa bahagia terjadi pada saat yang bersamaan. Gerakan Albert yang sedang minum wedang jahe merah menjadi berhenti. Albert terdiam selama beberapa detik, kemudian baru berkata, "Kenapa kamu bisa tahu bahwa penyakit ini bisa disembuhkan?" "Aku tahu," Vito berkata dengan nada yang sangat sombong. Setelah berpikir sejenak, Vito berkata lagi, "Kevin masih belum memeriksanya untukmu. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak." Sebelumnya saat Fajar mengalami kecelakaan, dokter mengatakan bahwa Fajar harus mengamputasi anggota tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi begitu Kevin melakukan operasi, kaki Fajar langsung diselamatkan. Selain itu, kaki Fajar bisa diselamatkan dengan utuh. Tapi Kevin merasa bahwa Fajar pernah memperhitungkan Kina sebelumnya. Kevin langsung melakukan sesuatu untuk membiarkan Fajar menjadi lumpuh. Hanya saja tidak menyangka bahwa Kevin malah merupakan abang kandungnya Kina. Jika tahu lebih awal, Kevin pasti tidak akan menyelamatkan Fajar. Biar Fajar langsung diamputasi saja. Oleh karena itu, Vito juga yakin bahwa Kevin bisa menyembuhkan Albert. Di dalam mata Vito, Kevin maha kuasa dalam masalah medis. Albert menjawab dengan lembut. Albert tiba-tiba merasa bahwa semangkuk wedang jahe merah ini sangat lezat. Albert memang bukan orang yang berpikiran negatif. Sekarang mendengar perkataan Vito, Albert tanpa jelas merasa bahwa Kevin bisa menyembuhkannya. Setelah selesai minum wedang jahe merah, Albert beristirahat selama beberapa menit, kemudian baru pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi lagi. Keduanya berbaring di tempat tidur, kemudian mematikan lampu. Albert bersandar di dalam pelukan Vito. Albert bercanda sambil tersenyum. Awalnya mengira bahwa bisa berhubungan seks, tapi malah tidak bisa. "Coba katakan bagaimana perasaanmu sekarang." "Aku tidak ingin mengatakannya." Begitu membicarakan ini, Vito masih merasa sangat lesu. Bagaimanapun juga saat berada di kota Gungnir, Vito sudah memikirkan berbagai cara untuk berhubungan seks dengan Albert. Tapi, tidak mengatakannya lagi, semuanya penuh air mata. Begitu melihat Vito berpenampilan seperti ini, kemudian memikirkan bahwa Vito sudah mandi sebelum datang ke sini, bisa dilihat bahwa betapa tidak sabarnya Vito.
Albert tidak tahan lagi dan ingin tertawa. Di dalam kegelapan, Albert bercanda sambil tersenyum. Aku merasa curiga apakah kamu membawa jas hujan di dalam saku. Tapi hasilnya setelah tiba di lokasi, kamu baru teringat bahwa ternyata cuaca hari ini sangat cerah dan tidak akan hujan. Jika kamu mengatakannya lagi, percaya atau tidak aku akan berhubungan seks denganmu dalam situasi di mana kamu sedang datang bulan. Vito sengaja mengatakan perkataan ini untuk mengancam Albert. Tapi mengatakan perkataan, berhubungan seks denganmu dalam situasi di mana kamu sedang datang bulan ini, Vito tetap merasa bahwa ini terlalu kejam. Vito tidak ingin mengakui bahwa dirinya sendiri baru saja mengatakan perkataan seperti itu. Albert tahu bahwa Vito sedang menakutinya. Albert sama sekali tidak tahu pemikiran di dalam hati Vito, tapi Albert tetap merasa sedikit takut. Vito, kamu berani? Aku tidak berani. Vito memeluk Albert dengan sangat erat. Vito berkata sambil tersenyum, jika aku berani, aku sudah bertindak saat masuk tadi. Bagaimana mungkin akan membiarkanmu berbaring dengan tenang sekarang? Ayo tidur saja. Meskipun tidak bisa berhubungan seks, tapi bisa tidur bersama dengan Albert, ini juga terasa sangat membuatnya senang. Bab 734. Nanti pergi membuat surat nikah. Keesokan harinya, Albert terbangun sendirinya. Setelah melihat jam, sekarang sudah pukul 10 pagi. Lalu Albert meregangkan pinggangnya, dan sama sekali tidak melihat Vito, jadi Albert menebak bahwa Vito sudah bangun. Albert membalikkan badan dan melihat sprei di atas tempat tidur dan dia menghela nafas lega ketika melihat tidak ada bekas darah di sprei dan turun dari tempat tidur, kemudian berjalan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Albert berjalan keluar dari kamar setelah berpakaian dengan rapi, lalu pergi ke ruang tamu, kemudian menyadari bahwa ada sebuah kertas yang ditinggalkan di atas meja. Aku kembali ke rumah Okto untuk menjemput Dea. Aku memasak bubur daging babi dengan telur pitan di dalam panci. Kamu bisa memakannya setelah memanaskannya. Tunggu aku di rumah. Albert berjalan ke dapur. Setelah memanaskan bubur, Albert membawa buburnya ke ruang makan. Kemudian Vito dan Dea sudah datang ke sini. Mommy, kamu makan apa? Begitu masuk ke rumah, Dea bertanya sambil berlari ke arah Albert ketika sudah mencium aroma bubur daging babi dengan telur pitan yang wangi. Mommy sedang sarapan, ini adalah bubur daging babi dengan telur pitan. Albert menjawab dengan nada lembut. Begitu mendengarkan ini, Dea segera mendidik, Mommy, kamu bermalas-malasan di tempat tidur lagi ya? Dea aja tidak bermalas-malasan di tempat tidur tuh. Kedepannya Mommy juga tidak boleh bermalas-malasan di tempat tidur lagi, oke? Gerakan Albert yang sedang sarapan malah berhenti. Lalu Albert mengganti topik pembicaraan. Apa Dea ingin makan bubur daging babi dengan telur pitan? Dadimu yang membuatnya. Aku mau makan, Dedi bantu aku untuk mengambil mangkuk. Dea segera berjalan ke sebelah mominya, kemudian berkata pada dedinya. Sebenarnya Dea sudah sarapan di rumah Okto, sekarang masih kenyang. Ekspresi wajah Albert berubah dan berkata dengan nada sedikit tegas, Dea, kamu ambil mangkuk kamu sendiri. Lemari untuk peralatan makan diletakkan di bawah, jadi Dea bisa mengambilnya. Begitu merasa bahwa Albert sedang ingin mendidik anaknya lagi, Vito hanya bisa berdiri di sebelah. Vito tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena sebelumnya Vito pernah membela putrinya, tapi malah dimarahi oleh Albert. Albert menceramahi Vito hingga Vito menyesali perbuatannya sendiri. Dea tercengang sejenak, kemudian melihat ekspresi wajah mominya yang sedikit menakutkan. Dea tiba-tiba merasa sedikit takut dan bersalah. Mommy, kenapa kamu memarahi Dea lagi? Mata Dea berkaca-kaca dan berkata dengan nada sedih. Dedimu harus membuat sarapan, kemudian juga harus pergi ke rumah Okto untuk menjemputmu, ini sudah cukup melelahkan. Kamu kan tidak ngapa-ngapain, jadi kamu bisa ambil mangkuk kamu sendiri. Tapi kamu malah menyuruh dedimu untuk membantumu. Jika kamu membuat Dedi lelah, kedepannya tidak ada Dedi yang menyayangimu lagi. Albert berkata dengan nada yang sedikit tegas. Setelah berkata, Albert menoleh dan melihat Vito, kamu juga.
Ada apa denganku? Aku tidak melakukan apa-apa, dan juga tidak mengatakan apa-apa. Vito merasa takut dan cemas, juga ingin membuktikan bahwa dirinya sendiri tidak bersalah. Vito berharap bahwa Albert tidak akan memarahi orang yang tidak bersalah. Kamu bisa memanjakan Dea, tapi kamu harus memanjakannya saat kamu seharusnya memanjakannya. Kemudian harus bersikap tegas saat kamu seharusnya bersikap tegas. Kedepannya jika kamu memanjakan Dea lagi, membuat Dea menjadi anak yang hanya mengulurkan tangan dan membuka mulut untuk meminta sesuatu yang diinginkan olehnya, kemudian Dea merasa bahwa itu merupakan hal yang biasa, sehingga membiarkan Dea menumbuhkan sifat buruk yang seperti ini, aku tidak akan berdamai denganmu. Rasa manjanya yang terlalu berlebihan. Albert tidak ingin putrinya tumbuh menjadi orang yang tidak sopan, keras kepala dan tidak masuk akal. Setelah melihat mominya memarahi dedinya seperti ini, Dea langsung merasa kasihan, dan berkata dengan mata memerah, "Momi, kamu jangan memarahi Dedi, kamu jangan marah. Dea akan pergi mengambil mangkuk sendiri." Setelah berkata, Dea berlari ke dapur. Dea segera berjalan keluar dengan mengambil 2 set peralatan makan. Saat ini, ekspresi wajah Albert sudah menjadi sedikit lembut. Karena tahu bahwa putrinya sudah sarapan di rumah Okto, Albert membantu putrinya untuk mengambilkan setengah mangkuk bubur. Kemudian Albert berkata dengan nada lembut, "Biasanya dedimu harus pergi bekerja dan juga melakukan syuting film. Dedimu bekerja keras untuk menghasilkan uang, sehingga bisa membeli pakaian yang indah dan makanan yang lezat untuk Dea. Kemudian Dedi juga harus menjaga Dea. Dedi sangat lelah. Kedepannya hal yang bisa dilakukan oleh Dea harus melakukannya sendiri. Kalau Dea tidak bisa melakukannya, minta Dedi untuk membantu. Jika seperti ini, Dea barulah anak yang baik. Oke, saat menghadapi anak, kita tidak bisa selalu berkata dengan halus tapi juga tidak boleh berkata kasar. Karena itu akan membuat anak merasa bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuknya dapat dilakukan sesuka hati. Tanpa sadar menumbuhkan sifat yang menganggapnya remeh, kesulitan dan kesenangan seharusnya diceritakan kepada anak, biar anak mengerti untuk merasa kasihan pada orang lain. Tentu saja ada batasnya untuk menegurnya, dikatakan bahwa kalau terlalu kasar itu akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Itu akan membuat anak merasa bahwa dirinya sendiri memiliki beban, tidak peduli apa yang dilakukan oleh anak. Anak akan selalu mempertimbangkan orang tua dulu, anak akan kehilangan diri. "Momi, aku sudah paham." Dea melirik dedinya. Dea berkata, "Dedi, kedepannya Dea akan mengambil mangkuk sendiri." Setelah mendengarkan ini, Albert tertawa-tawa. Tapi Dea masih kecil, Albert juga tidak berharap bahwa putrinya bisa menarik kesimpulan dari satu contoh. Dea bertanya lagi, "Dedi, kamu tidak makan?" "Dedi sudah makan." Vito duduk di depan putrinya. Vito berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu makan sedikit lagi." Dea juga sudah makan bersama dengan kakek, nenek, dan buyut di rumah. Tapi sekarang juga ingin makan. Lagi Dedi juga makan sedikit lagi, biar Dedi tidak lelah. Dea berkata dengan nada yang manja. Vito tidak bisa menolak gadis kecil ini. Ditambah gadis kecil ini sudah membantunya mengambil peralatan makan, Vito langsung menyajikan setengah mangkuk bubur, kemudian makan bersama dengan putrinya. Setelah sarapan bersama dengan Albert, mereka langsung pergi ke rumah ayah Kina dan ibu Kina. Keluarga Albert yang terdiri dari 3 orang, ditambah keluarga Kina yang terdiri dari 3 orang, semuanya sudah kembali. Kemudian juga ada putranya di sini. Ibu Kina semakin merasa bahwa rumah mereka terlalu kecil. Tapi untungnya, rumah yang dilihat oleh Kevin sudah melakukan pembayaran, kemudian akan mulai renovasi di minggu depan. Setelah selesai merenovasi rumah, kemudian mengosongkan rumah itu untuk sementara waktu, mungkin sudah bisa tinggal ke dalam setelah tahun baru Imlek. Begitu memikirkan ini, Ibu Kina mempunyai harapan lagi. "Vito, kapan kamu dan Albert berencana untuk mendapatkan buku nikah? Kemudian kapan membuat acara pernikahan?" Ibu Kina bertanya sambil tersenyum.
Ibu Kina tidak bermaksud untuk memaksa kalian, Ibu Kina hanya bertanya saja. Aku sudah mendiskusikan masalah tentang pernikahan dengan Albert, kita baru bicarakan lagi setelah selesai melakukan syuting film. Vito juga menjawab sambil tersenyum polos, jika Albert bersedia, kita bisa membuat buku nikah terlebih dahulu. Sebenarnya mereka sudah membuat buku nikah, tapi Vito sama sekali tidak menginginkan pernikahan tersembunyi. Vito akan mengambil kesempatan ini untuk membicarakannya dengan ayah Kina dan ibu Kina. Mungkin saja bisa membiarkan orang tahu bahwa Albert sudah merupakan istrinya. Setelah mendengarkan ini, Ibu Kina langsung berkata, cepat atau lambatnya kalian juga akan membuat buku nikah. Kalau gitu setelah selesai makan nanti, kalian pergi untuk membuat buku nikah saja. Masalah tentang pernikahan bisa direncanakan secara perlahan-lahan. Albert memelototi Vito yang berbohong. Kina mendekat ke telinga Ezra. Kina berkata dengan nada yang rendah, kenapa aku merasa bahwa adegan ini sangat tidak asing? Sebelumnya kita juga hampir seperti ini, Ezra menjawab dengan suara yang rendah. Ezra mengingat kembali adegan di mana sebelumnya Kina sangat menolak untuk membuat surat nikah dengannya, mata Ezra yang dalam terlintas tatapan yang lembut. Begitu membicarakan masalah yang terjadi pada malam itu, sebenarnya Ezra yang menggoda Kina. Setelah masalah itu, Ezra masih mengatakan bahwa Kina yang menidurinya. Ezra bahkan tidak merasa malu. Siapa suruh Kina yang menyinggung Ezra terlebih dahulu, kemudian juga menyuruh Ezra berjanji untuk menikah dengannya, tapi setelah itu, Kina malah menghilang begitu lama. Apakah semua pria di keluarga Okto begitu jahat? Kina menahan senyumannya dan mencubit pinggang Ezra. Aku akan menganggap bahwa kamu sedang memuji pria di keluarga Okto. Ezra memegang tangan Kina. Clayton menyadari gerakan orang tuanya. Clayton diam-diam menarik kembali tatapannya. Clayton berpikir di dalam hati, untungnya, Daddy dan Mommy tidak ada di kota Leicester, kalau tidak Clayton harus melihat mereka bermesraan setiap hari.